galak banget. Kodari mengatakan bahwa Mulyono adalah Ono Surono yang menjegal Anies Baswedan di Pilgub Jawa Barat. Dan inilah keterangan M. Kodari. Awalnya santer Anies, kemudian tiba-tiba nama-nama lain oleh PDIP. Anda melihat emang benar-benar ada penjagalan atau bagaimana? Kalau menurut saya pertama-tama mau tanya dulu dengan Pak Ono, sebetulnya Mulyono itu siapa? Tolong ditunjukkan alamatnya di mana gitu. Jadi kita bisa berbicara dengan pasti dan akurat, jangan ngomong atau membahas sesuatu yang nggak jelas. Jangan-jangan Mulyono itu belakangnya namanya Surono, jadi Mulyono Surono. Dikenal sebagai Ono Surono gitu. Coba cek KTP-nya Mas Bang Ono ini, Kang Ono ini. Jangan-jangan namanya itu lengkapnya Mulyono Surono. Nah, kalau betul Mulyono Surono alias Ono Surono yang jadi sebab gagalnya Anies, menjadi jelas karena beliau ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat gitu. Oke. Nah, dan kita lihat bahwa memang wacananya ini kan dari dinamikanya kan berkembang bahwa calon gubernur Anies Baswedan, wakilnya Mulyono Surono kan gitu kan. Tiba-tiba berubah Mulyono Surono dengan JJ Wiradinata. Terakhir jadinya JJ Wiradinata dengan Ronald Surapradja. Nah, dari semua peristiwa itu saya lihat aktor utamanya itu ya Mulyono Surono gitu loh, nggak ada nama yang lain di situ. Bahkan Mulyono Surono ini statementnya itu berbeda dengan Hasto Kristianto, Sekjen PD Perjuangan. Hasto bahkan mengatakan dari yang saya baca di media, tidak ada komunikasi dengan Mas Anies itu soal Jawa Barat, ada komunikasi mengenai Jakarta. Itulah M. Kodari yang mengatakan bahwa Mulyono Surono adalah Ono Surono sendiri yang menggagalkan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta dikarenakan Hasto Kristianto sendiri menolak, membantah Hasto Kristianto tidak ada komunikasi dengan Anies Baswedan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ya Ono Surono mengatakan bahwa Mulyono and geng yang menjegal Anies Baswedan. Dan geng. Ya Mulyono dan geng. Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar. Tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Kita sadar betul ya, Pak Anies merupakan figur tokoh nasional dan beliau juga asli kelahiran Jawa Barat, orang Kuningan. Dan beliau mempunyai track record yang sangat bagus bagaimana membangun Jakarta. Itulah Ono Surono yang dikatakan sama M. Kodari. Ono adalah merupakan singkatan daripada Mulyono Surono yang menjegal Anies Baswedan, namun demikian menuduh Mulyono and geng yang menjegal Anies Baswedan. Ya, Hasto Kristianto mengatakan tidak ada akan mengusung Anies Baswedan, dan inilah Hasto Kristianto. Dan untuk mengenal Jawa Barat berbeda dengan DKI. Dukungan melalui Pak Anies yang tadi dipasangkan oleh publik, termasuk oleh rekan-rekan media dalam berbagai spekulasi pasangan Pak Anies Ono, itu menunjukkan bahwa Pak Anies memang mendapatkan dukungan karena sama-sama dengan PDI Perjuangan dipersepsikan sebagai korban. Karena persoalan krisis konstitusional ini kan terjadi akibat pengepungan yang terjadi kepada PDI Perjuangan, dan kemudian juga di Jakarta muncul berbagai upaya untuk mengkondisikan agar ada calon tunggal atau dengan calon yang boneka, sehingga muncullah suatu keputusan yang memberikan angin segar bagi demokrasi. Jadi ketika PDI Perjuangan dan juga Pak Anies mencoba untuk dihambat dengan berbagai cara, muncullah dukungan dari publik. Kami terus melakukan komunikasi yang sangat positif dengan Pak Anies dan ada saling kesepahaman, dan ini akan menjadi modal bagi kerjasama ke depan. Artinya memang untuk pilkada jabat tadinya itu memang PDI ada melakukan komunikasi untuk mencabutkan Pak Anies ini? Secara khusus tidak, ya, tetapi ini menunjukkan bagaimana memang publik memberikan suatu persepsi yang cukup luas. Nah, hanya saja dengan apa yang terjadi di Jakarta, termasuk yang dialami oleh
PDI Perjuangan yang mencoba untuk dihadapkan pada tembok-tembok. Itulah Hasto Kristianto yang mengatakan sebetulnya tidak ada komunikasi khusus ya antara PDIP atau Hasto dengan Anies Baswedan. Dan kenapa Anies tidak bisa dicalonkan lagi dikarenakan Anies Baswedan adalah merupakan boneka para cukong. Makanya jadi gubernur pun tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah keterangan Anies ini sampai detik ini nggak ada hasil karyanya. Ngurus gubernur DKI aja gagal kok. Masa 5 tahun berkuasa hanya dapat 1 puskesmas? Yang benar aja. Yang ada adalah kelebihan bayar. Jadi Anies ini boneka. Nanti kalau jadi juga nih boneka, ya bonekanya orang partai lah, bonekanya cukong-cukong. Nah, hati-hati. Anies itu nggak bisa. Cukong, ya. Maaf ngomong ya, makanya saya nggak pernah singgung-singgung Anies. Ya kita lihat dari DKI aja nggak ada yang berhasil. Ini pasti kalau dia gagal nih Anies nih, saya berani taruhan, pasti nyalonin ke gubernur lagi tuh. Maaf ngomong ya. Makanya orang-orang yang nggak suka Pak Jokowi ini ngumpul ke Anies semua sekarang. Termasuk aliran-aliran yang miring-miring itu. Ikut Anies semua. Itulah pengakuan seorang warga yang Anies Baswedan adalah merupakan boneka para cukong-cukong juga. Dari berbicara saja tidak konsisten. Bagaimana mau memimpin bangsa? Inilah Anies Baswedan. Pemegang otoritas di Republik ini itu persoalan misi, bukan urusan cita-cita. Jika Anda bercita-cita jadi presiden, maka Anda akan keluarkan uang habis-habisan untuk bisa meraih perhatian publik dan kemudian bisa mendapatkan posisi presiden. Masuk akal. Itu jika Anda bercita-cita jadi presiden. Tapi jika Anda punya misi, maka Anda akan tulis gagasan. Anda akan buat langkah-langkah untuk apa? Untuk Republik ini. Tidak memegang otoritas pun kita kerja untuk Republik ini. Karena itu kita menyaksikan, misi ini adalah misi untuk membuat Indonesia lebih baik. Dan akan jauh lebih efektif jika otoritas itu ada di tangan yang menurut saya kita punya misi yang baik. Dan di situ sebabnya saya katakan ini soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Indonesia bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Itulah pidato Anies Baswedan yang bertentangan dengan pidato pertama. Kalau yang pertama adalah dia berbicara mengenai pentingnya visi misi, dan yang kedua tidak perlu visi misi tetapi adalah rekam jejaknya Anies Baswedan. Ngomongnya saja sudah tidak sinkron dari ucapan-ucapannya. Anies. Orang-orang yang sekarang komplain atas situasi terkini, yang marah misalnya Anies tidak dapat tiket partai misalnya untuk maju di DKI, kalau dibalikan posisinya mereka menjadi posisi Kim Plus, mereka juga akan lakukan yang sama. Karena pada dasarnya kan mereka ingin pemerintahannya efektif. Gitu. Ini kan mereka marah karena mereka merasa keinginan mereka nggak dipenuhi. Gitu. Nah, keluarlah kemudian pembenaran demi rakyat, demi keberagaman, demi orang banyak. Keluar semua hal itu. Padahal kalau kita mau rujukannya orang banyak, apakah klaim itu kemudian mewakili orang banyak? Dari mana klaim itu bisa proof dia adalah simbol untuk mewakili keinginan orang banyak? Kan enggak juga. Gitu. Akhirnya kan yang jadi bulan-bulanan dalam beberapa hari terakhir kan PKS kan yang dianggap menzolimi Mas Anies lah dengan meninggalkan, udah berkompromi hengki-pengki dengan kekuasaan macam-macam. Bayangkan nggak nyaman ya PKS hari ini. Kan sebagai partai yang menang pemilu di Jakarta, wajar aja dia punya kader yang harus menjadi cagup atau cawagup. Ketika dia memutuskan Anies sebagai pilihan cagupnya, dan kemudian dia minta kadernya sebagai cawagupnya, dan kemudian karena dia tahu partai nggak cukup untuk 1 tiket, ya wajar juga dia berharap Anies bisa dapat tambahan tiket partai yang lain, yang juga bisa menerima kader dia sebagai cawagupnya. Nah kalau itu nggak bisa atau nggak mampu didapatkan oleh Anies misalnya, apakah kemudian PKS yang salah? Kan kasihan amat PKS-nya. Dia udah kasih tiket berkali-kali sama Anies, tapi sampai sekarang masih dianggap salah juga sama Anies misalnya.
gitu. Jadi melihat itu harus 360 derajat. Kalau nggak kayak gitu, marah-marah aja kerja kita terus. Kita akan terjebak di marah-marah ngeliat nggak sesuai dengan perasaan kita. Wah, kalau gitu kita tinggalkan partai ini, kita pindah ke partai ini. Iya. Ah gitu aja terus nanti muter-muter. Karena Ini realita semua partai politik. ini akan bikin Anda kecewa ketika aspirasi Anda nggak sama dengan mereka gitu. Misalnya kemarin tuh banyak tuh, oh kalau PKS nggak mau dukung ini, kita pindah ke partai ini yang mau dukung itu. Satu saja juga Anda ditinggalkan kalau misalnya ininya beda gitu. Anda mau pindah-pindah terus gitu. Spanduknya udah banyak tuh Bang. Terima kasih kepada PDI, Nasdem, dan PKB telah mendukung Anies. Ah, gitu udah banyak tuh Bang. Ya gitu Campaign maksudnya. ini. Jadi partai ini kan juga berdarah-darah ini. Nah makanya orang selalu bilang kalau mau misalnya eksis di politik itu ya begitulah, gabung aja. Mas Anies kan terbuka. Partai mana sih yang nggak mau terima Mas Anies? PKB juga saya rasa terima. Sebelah Abang mau nggak Bang? Kira-kira? Iya, Terima. kenapa enggak? Why not? Maksudnya, bisa iya, bisa enggak, tapi why not? Welcome home Mas Anies. Iya. Dua-duanya sahabatnya Mas Anies. Iya. Bang JG bukan sahabat loh. Bang JG itu orang yang menampung loh. Ini bahasa saya loh. Mas Anies pulang dari Amerika, Bang JG yang